Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali ya. Kita akan bahas, kita sharing kembali tentang bioteknologi fermentasi. Khusus dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana fermentasi serat kasar atau yang ada pada hijauan pakan tentunya ya. Biar lebih spesifik, mendalam nantinya ada beberapa hal yang mungkin harus kita ketahui bersama supaya kualitas pakan atau hijauan pakan yang ada, baik itu dalam bentuk limbah perkebunan, limbah pertanian, itu bisa kita tingkatkan kualitasnya, karena memang harapan di masa depan itulah yang bisa kita lakukan. Nah, kita ketahui bahwa ya, penguraian serat dengan bioteknologi fermentasi melibatkan proses penggunaan mikroorganisme ya, untuk menguraikan serat kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dicerna oleh hewan atau ternak kita. Awalnya memang terutama yang limbah, apalagi kondisinya sudah dalam bentuk yang sudah tua ya, itu juga memerlukan penambahan atau upaya kita sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pakan yang kita punya tentunya ya. Nah, serat dalam pakan ternak umumnya sulit dicerna oleh sistem pencernaan hewan. Namun dengan bantuan bioteknologi fermentasi, serat tersebut dapat dipecah menjadi komponen yang lebih mudah dicerna dan dimanfaatkan. Nah, ini harapannya. Nah, beberapa cara di mana bioteknologi fermentasi ini dapat membantu dalam penguraian serat. Ada beberapa. Yang pertama itu adalah fermentasi serat kasar. Nah, mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi mampu mengurai serat kasar menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti asam lemak rantai pendek misalnya. Dan juga ada asam organik lainnya. Hal ini membuat serat tersebut lebih mudah dicerna oleh hewan yang kita pelihara. Ya, jadi serat yang awalnya sulit misalnya ya, dari limbah dan lain-lain, dengan adanya atau kita menambahkan sumber inokulum atau mikroorganisme, itu akan nanti membantu di proses awalnya, sehingga apabila diberikan kepada ternak kita maka sudah siap dicerna oleh hewan atau ternak kita. Nah, sekarang hal ini tergantung pada apa? Nah, tergantung pada pemilihan organismenya ya. Ini harus kita pikirkan, harus kita ketahui apa mikroorganisme yang cocok. Misalnya kita kalau menggunakan beberapa sumber pakan hijauan kita. Nah, pemilihan mikroorganisme yang tepat seperti bakteri, apakah bakteri ya tentunya, apakah jamur ataupun ragi yang mampu mencerna komponen serat kasar dalam hijauan pakan. Misalnya ada beberapa jenis Aspergillus ya, ada beberapa jenis Trichoderma, ada Lactobacillus dan Saccharomyces. Nah, ini dalam bentuk yeast misalnya dan lain-lain. Nah, ini akan menentukan nanti kualitas daripada hasil dari hijauan yang kita fermentasi. Nah, pemilihan mikroorganisme untuk fermentasi serat kasar merupakan langkah penting dalam proses bioteknologi fermentasi hijauan pakan. Nah, pemilihan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi fermentasi serta meningkatkan kualitas nutrisi dari hijauan pakan yang kita fermentasi. Berikut ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih mikroorganisme tersebut ya, untuk bisa atau mampu mencerna serat kasar atau memfermentasi serat kasar. Nah, yang pertama ya, kemampuan pencernaan serat kasar atau SK. Mikroorganisme yang dipilih harus mampu mencerna
serat kasar yang terkandung dalam hijauan pakan yang sudah kita siapkan. Bakteri atau fungi ya tertentu ya memiliki enzim khusus yang dapat merombak komponen serat kasar menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna oleh ternak. Jadi kita harus benar-benar tahu kemampuan dari mikroorganisme tersebut untuk mencerna serat kasar. Oke. Ya. Kemudian ketahanan terhadap lingkungan fermentasi. Ya, jadi mikroorganisme yang dipilih harus dapat bertahan ya dalam kondisi lingkungan fermentasi yang ditetapkan. Seperti misalnya suhu ya. Dalam proses itu terjadi peningkatan suhu, jangan sampai dengan peningkatan suhu justru mikrobanya mati. Nah, ini nanti akan terhambat, bisa saja proses fermentasinya bisa berhenti. Kemudian kelembabannya, dan selanjutnya adalah pH ya. Kalau pH terus turun ekstrim terus ya ke bawah, pasti semua mikroba itu akan mati ya, tidak tahan, apalagi di bawah 4 atau sampai 3 ataupun 2 itu, maka terjadi kematian semua mikroba. Hanya mikroba tertentu saja yang punya kemampuan ya untuk bertahan di dalam pH ekstrim tersebut. Nah, yang ketiga ya, produksi enzim dan metabolit yang bermanfaat. Mikroorganisme yang mampu menghasilkan enzim-enzim dapat memecah komponen kompleks dari serat kasar menjadi bentuk yang lebih sederhana, serta menghasilkan metabolit yang bermanfaat bagi ternak seperti asam lemak rantai pendek dan vitamin ya. Kita harapkan peran dari mikroba itu menghasilkan enzim dan metabolit yang bermanfaat. Nah, kadang-kadang kita sebut ya dengan bahasa yang sederhana ya, mikroba yang baik. Ada mikroba yang jahat. Itu dalam mempermudah kita. Pada intinya kita berharap ya hasil proses tersebut ya, fermentasi itu menghasilkan suatu enzim dan metabolit ya yang tidak meracuni nantinya ya, tidak meracuni ternak yang kita pelihara ya, justru harus mendukung ternak yang kita pelihara ya. Kemudian yang keempat itu keamanan dan ketahanan terhadap kontaminasi ya. Mikroorganisme yang digunakan harus aman bagi kesehatan ternak ya, seperti yang sempat kami singgung di depan ya. Ternak harus aman ya, jangan sampai ada produk yang bisa meracuni ternak kita dan tidak menyebabkan dampak negatif jika dikonsumsi. Nah, mikroorganisme harus memiliki daya tahan yang baik terhadap kontaminasi oleh mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada ternak ya. Jadi kategorinya kan sudah digambarkan tadi, ada bakteri yang baik ya. Kita tidak berharap nantinya ada bakteri patogen. Kalau toh ada, dia bisa berkompetisi dan memenangkan kompetisi itu. Artinya dimenangkan oleh mikroba yang baik tadi ya. Jangan sampai yang patogen yang menang. Ini nanti malah pakannya beracun, nanti begitu diberikan kepada ternak membahayakan ternak kita. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi pertimbangan adalah biaya dan ketersediaan. Pemilihan mikroorganisme juga harus mempertimbangkan faktor biaya dan ketersediaan yang secara komersial. Mikroorganisme yang ekonomis dan mudah diperoleh akan membantu dalam menjaga efisiensi biaya produksi pakan tersebut. Memang di pasaran itu sudah banyak ya, ada yang E4 atau ada yang bio ini ya, bio fermentasi dan lain-lain ya, bio yang dengan merek dagang yang macam-macam ya. Namun yang bagus kita kembangkan kalau bisa dari mikroorganisme lokal di daerah setempat, dan itu mudah untuk mengembangkannya ya. Misalnya kita dari beberapa lokasi yang ekstrim, kemudian kita biakannya nanti kita bahas secara khusus ya, membuat mikroorganisme lokal yang
mudah dengan biaya yang murah, kemudian kita manfaatkan untuk proses fermentasi pada bahan pakan ya. Nanti kita bahas ini dasar dulu bagaimana mekanisme atau proses yang bisa dilakukan atau menjadi pengetahuan bagaimana nantinya kita bioteknologi fermentasi itu bisa kita kembangkan ya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, pemilihan mikroorganisme yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, keberhasilan fermentasi serat kasar, serta meningkatkan kualitas nutrisi dari hijauan pakan untuk ternak kita. Itu yang kita harapkan ya. Nah, sekarang bagaimana sih prosesnya ya, proses bioteknologi fermentasi serat kasar hijauan pakan ini? Nah, proses bioteknologi fermentasi serat kasar merupakan suatu metode yang melibatkan interaksi antara mikroorganisme dan bahan pakan hijauan pakan ya, untuk menghasilkan pakan yang lebih kaya akan nutrisi ya. Berikut ini ada beberapa tahapan proses ya, bioteknologi fermentasi secara serat kasar hijauan pakan. Nah, pemilihan bahan baku yang pertama. Jadi pilih hijauan pakan yang akan kita fermentasi. Kalau yang sulit misalnya memang sulit, itu memang harus diberikan perlakuan misalnya jerami, baik jerami padi, jerami jagung atau jerami yang lain ya, limbah pertanian ataupun limbah perkebunan, atau juga bisa rumput atau limbah-limbah yang lain yang memang serat kasarnya tinggi. Nah, pastikan bahwa bahan baku yang dipilih berkualitas baik dan bebas kontaminan yang dapat menghambat proses fermentasi ya. Jadi mungkin jangan sampai misalnya dia terkontaminasi bahan-bahan yang banyak mengandung lignin misalnya ya. Jadi yang jelas amat sulit ya untuk fermentasi atau didegradasi nantinya oleh mikroba tersebut. Yang kedua adalah persiapan bahan baku untuk mempermudah itu ya, potong atau hancurkan bahan hijauan pakan untuk meningkatkan luas permukaan dan memudahkan akses mikroorganisme pada serat kasar tersebut. Proses ini akan membantu meningkatkan efisiensi fermentasi. Misalnya kita punya jerami padi ataupun jerami jagung, kita cacah ya. Syukur-syukur punya chopper ya, kita beberapa sekitar 3-5 cm ya, kita chopper, dan ini akan mempermudah akses dari sumber inokulum ya ataupun mikroba nanti bisa mengakses atau di dalam memfermentasi dari bahan tersebut. Dibandingkan misalnya tidak dipotong itu, maka itu akan kesulitan, nanti luas permukaannya tidak terlalu luas kalau dibandingkan dengan kalau misalnya kita cacah itu ya. Jadi itu hal-hal yang menjadi pertimbangan supaya nanti kualitas dari hasil bioteknologi fermentasi pakan kita itu menjadi baik dan kualitasnya tinggi nanti. Begitu diberikan kepada ternak, tentunya ternaknya mendapatkan ternak kita itu performance yang bagus ya. Kemudian yang ketiga itu adalah inokulasi mikroorganisme. Nah, tambahkan kultur mikroorganisme yang dipilih ya sebelumnya ke dalam bahan hijauan pakan yang telah dipersiapkan. Pastikan mikroorganisme merata di seluruh bahan pakan atau hijauan kita ya. Nah, ini bisa produk yang ada di pasaran dengan resiko mungkin kita harus ada tambahan biaya atau kita membuat sendiri. Nanti secara khusus kita akan bahas bagaimana kalau kita membuat mikroorganisme sebagai sumber inokulum nantinya ya. Bersabar dulu pelan-pelan kita lanjutkan ke tahapannya, baru kita lakukan fermentasi. Dilakukan proses fermentasi dalam kondisi yang sesuai seperti suhu, kemudian kelembabannya dan pH yang optimal untuk pertumbuhan mikroorganisme tersebut ya.
kemudian dilakukan pengendalian kondisi fermentasi akan memastikan bahwa mikroorganisme dapat bekerja dengan efisien. Yang ke tahapan yang kelima, kita lakukan pengawasan proses fermentasi. Kita pantau fermentasi itu secara berkala untuk memastikan bahwa kondisi fermentasi tetap sesuai dengan parameter yang kita inginkan. Hal ini juga memungkinkan untuk mengambil tindakan korektif jika terjadi gangguan dalam proses fermentasi, ya. Termasuk nanti apa yang harus kita lakukan atau kita gunakan sebagai tempatnya, ya. Apakah dari plastik, apakah dari tong, itu juga apakah tongnya bolong, bocor, ataupun ininya, ya, plastiknya bolong, bocor, atau terpal dan lain-lain, itu kita harus pantau jangan sampai proses tersebut tidak berjalan dengan normal, ya. Nah, setelah itu baru kita analisis nutrisinya. Ini adalah salah satu cara untuk mengetahui, ya, kualitas daripada hasil yang bioteknologi fermentasi yang kita lakukan, ya. Jadi setelah selesai fermentasi, ya, dilakukan analisis nutrisi, ya, biasanya dengan analisis proksimat, atau di awal kita bisa melihat uji ini, ya, secara eksterior, ya, bagaimana penampakannya, ya. Nah, yang lebih valid memang analisis nutrisinya, misalnya dengan analisis proksimat pada hijauan pakan yang telah kita fermentasi untuk memeriksa perubahan, ya, nutrisi, termasuk kandungan serat kasarnya, kandungan proteinnya, lemak dan mineralnya. Nah, ini akan membantu mengevaluasi peningkatan kualitas makan setelah proses fermentasi tersebut, ya. Kita berharap, ya, nantinya kalau misalnya proses fermentasi itu terjadi secara normal, ya, itu biasanya akan tergambar bahwa kualitas nutrisinya atau zat gizi pada hasil fermentasi tersebut itu meningkat, ya. Tetapi kalau misalnya terjadi pembusukan, nah ini satu tanda bahwa proses fermentasi yang kita lakukan itu tidak berhasil. Misalnya baunya busuk, ya, dan lain-lain, dan penampakannya jadi jelek, malah penampakannya seperti kompos, itu juga tidak bagus, ya. Itu adalah tanda-tanda bahwa bioteknologi fermentasi yang kita lakukan itu gagal, gitu, ya. Kemudian ketujuh, kalau sudah bagus, kita lakukan pengemasan. Kalau misalnya kita mau mengkomersilkan, ya, kita lakukan pengemasan dan penyimpanan, ya. Setelah proses fermentasi selesai, hijauan pakan yang telah diolah disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk mencegah kontaminasi mikroba dan mempertahankan kualitasnya, dan itu bisa disimpan dalam waktu yang lama, ya. Oke, jadi proses bioteknologi fermentasi serat kasar hijauan pakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi pakan ternak, memperbaiki ketersediaan nutrisi, serta mengurangi kandungan anti nutrisi dalam hijauan pakan. Dengan demikian, pakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan dan pertumbuhan ternak yang kita pelihara, ya. Jadi itu ujung akhirnya. Nah, sekarang kita membahas atau lebih ini, ya, kita akan perlu sharing juga tentang pengendalian kondisi bioteknologi fermentasi serat kasar hijauan ini, ya. Bagaimana mengendalikannya, ya, apa tanda-tandanya, ya, agar kita langsung bisa mengetahui, oh, ini berjalan dengan normal atau tidak. Nah, yang pertama, nanti, ya, bahwa pengendalian kondisi dalam proses bioteknologi fermentasi serat hijauan pakan adalah kunci utama untuk memastikan bahwa mikroorganisme dapat bekerja secara efisien dan menghasilkan produk fermentasi yang berkualitas tinggi. Nah, ada beberapa faktor penting yang perlu kita perhatikan dalam pengendalian kondisi ini, termasuk harus kita lakukan kondisi suhunya, misalnya kelembabannya, kalau tidak sesuai, termasuk pH-nya, aerasi, serta sterilisasi. Ini nanti berdampak pada keberhasilan
meningkatkan kualitas dari hijauan pakan kita. Nah, berikut ini adalah beberapa strategi yang umum yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan kondisi dalam proses bioteknologi fermentasi serat kasar hijauan ini. Yang pertama yang harus kita lihat ya, misalnya harus kita kendalikan adalah suhu. Suhu ini adalah faktor kunci yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Pastikan suhu lingkungan fermentasi berada dalam kisaran yang optimal untuk mikroorganisme yang digunakan. Kemudian kita monitor suhunya secara teratur dan gunakan alat pengatur suhu yang kalau memang diperlukan ya kita lihat dengan kita tambahkan termometer ya, termasuk mungkin ya termometer lingkungan. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan begini. Kalau misalnya terlalu panas ya, kondisinya itu berdampak kepada kelembaban, juga kurang bagus. Terlalu dingin ya nanti jadi seperti kulkas, malah mengawetkan, jadi proses fermentasinya tidak akan berjalan. Itu hal-hal yang ini ya tidak boleh yang ekstrim. Kalau kita boleh katakan ya suhu normal ya, suhu kisaran yang ada di lingkungan kita masing-masing, tapi jangan terlalu panas, terlalu ekstrim ataupun terlalu dingin. Itu juga akan semua proses bioteknologi fermentasi atau fermentasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian kelembaban, kondisi kelembaban ya yang tepat juga penting untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme ya. Pastikan bahwa hijauan pakan dan lingkungan fermentasi memiliki tingkat kelembaban yang sesuai, tetapi juga tidak terlalu lembab dan dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Misalnya mikroorganisme yang patogen kita tidak harapkan ya, nanti tidak berhasil. Kemudian pH ya. Kontrol pH media fermentasi sangat penting untuk memastikan kondisi optimal bagi mikroorganisme yang kita pilih ya. Sesuaikan pH secara teratur dengan menambahkan bahan kimia ataupun bahan-bahan organik yang bisa menyesuaikan ya, misalnya untuk makanan si mikroba tersebut ya, sehingga kalau misalnya terjadi perubahan pH secara drastis itu bisa kita kendalikan ya, sesuai dengan kondisi di lapangan tentunya. Yang keempat itu aerasi atau penyediaan oksigen untuk faktor penting dalam proses fermentasi aerobik ya. Tetapi kalau bisa anaerobik ya usahakan benar-benar kondisinya itu anaerob. Jadi mikroba yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan sempurna nantinya. Nah, pastikan adanya sirkulasi udara ya untuk yang aerobik ya. Yang baik itu di sekitar bahan hijauan pakan selama proses fermentasi. Ini akan membantu mikroorganisme tumbuh dengan baik dan menjadi kondisi fermentasi yang optimal. Jadi gini, untuk persoalan apakah ditambah oksigen atau aerasinya ini tergantung dari mikrobanya. Kalau mikrobanya itu aerobik ya tentunya harus aerasinya bagus ya. Tetapi kalau misalnya anaerobik ya, tanpa kita memang menyiapkan kondisi anaerobik, tentunya jangan sampai bolong, bocor ya, ataupun kemasukan udara di situ. Nah, kalau misalnya di dalam proses pembuatan silase ya memang kondisinya harus anaerob ya, harus ditekan, dipadatkan supaya udara itu seminimal mungkin di dalam media yang kita lakukan buat silase, misalnya seperti itu contohnya ya. Itu tergantung mikrobanya ya. Ada mikroba aerobik, ada mikroba anaerobik. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan misalnya sterilisasi ya. Pastikan bahwa peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses fermentasi telah disterilisasi dengan baik untuk mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme patogen ataupun yang tidak diinginkan lainnya. Gunakan teknik sterilisasi yang sesuai untuk alat dan wadah yang kita gunakan ya. Jadi
Ini juga nanti tergantung di lapangan, apakah perlu kita lakukan sterilisasi atau tidak, itu juga menentukan ya. Jadi di lapangan nanti bagaimana nanti metode yang mau kita buat nantinya ya. Jadi itulah yang mungkin nanti sebagai dasar pengetahuan kita untuk melangkah lebih lanjut bagaimana ataupun apa yang kita lakukan. Yang keenam adalah pengawasan dan pengendalian secara berkala, monitor ya kondisi fermentasi secara berkala dengan menggunakan alat pengukur yang sesuai. Kemudian kita ambil tindakan korektif ya, kita koreksi jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan dalam kondisi fermentasi. Nah, pengendalian kondisi yang cermat akan memastikan bahwa proses bioteknologi fermentasi serat kasar hijauan akan berjalan dengan efisien dan menghasilkan produk fermentasi yang berkualitas tinggi nantinya ya. Dengan mengoptimalkan kondisi-kondisi ini, efisiensi produksi pakan ternak dapat ditingkatkan dan hasil akhir produk fermentasi akan lebih konsisten dan dapat diandalkan nantinya, yang tentunya nanti akan berdampak pada produktivitas ternak kita yang kita pelihara ya. Itulah tujuan akhirnya ya. Oke, sekian dulu ya pertemuan kita, sharing kita. Tetap semangat ya, salam sehat semuanya. Fastabiqul khairat, nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.